Kok dari review makanan ini membahas mengenai personal yang which is lu nggak ada hubungan sama sekali. Dan kita juga nggak bahas senggolan sama sekali. Betul. Lu juga nggak pernah ngomong dia sama sekali. Tidak pernah. Kalau mau debat, ya debat makanannya aja. Boleh. Karena kan gua kenal orangnya. Kenapa lu serang gua? Kalau dia mau minta maaf, lu mau terima nggak? Minta maaf harus diterima. Kita sama manusia pasti bisa salah. Minta Hukumnya lanjut nggak? Lanjut, Pak. Hola netizen yang tercinta. Perseteruan antara Kode Blue dan Farida Nurhan tampaknya semakin memanas. Kode Blue akhirnya angkat bicara terkait permasalahan tersebut dalam podcast Dr. Richard Lee. Perseteruan Kode Blue dengan Farida Nurhan bermula dari review warung makan Yakobsa. Permasalahan kian runyam saat Farida Nurhan mengunggah video yang diduga berisi doxing atau penyebaran informasi pribadi, penghinaan fisik, dan pencemaran nama baik terhadap Kode Blue. Merasa tidak terima ranah pribadinya diusik, Kode Blue akhirnya melaporkan Farida Nurhan ke polisi. Tidak pernah menunjukkan wajahnya selama ini, Kode Blue akhirnya menunjukkan identitasnya pertama kali ke publik di podcast Dr. Richard Lee bersama sang istri. Dalam podcastnya, Dr. Richard Lee menanyakan tentang Farida Nurhan yang dianggap menertaukan visi Kode Blue dalam unggahan sebuah video yang sudah di take down. Dr. Richard Lee mengungkapkan bahwa tidak ada masalah dengan bagaimanapun keadaan visi Kode Blue. Yang dilakukan Kode Blue selama ini adalah review makanan yang tidak harus menunjukkan wajah. Kode Blue menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan Farida Nurhan. Ia juga tidak mengenal Farida Nurhan secara personal. Kode Blue juga mengungkapkan bahwa pelaporannya kepada polisi mengenai Farida Nurhan sudah melalui beberapa pertimbangan. Kode Blue menyayangkan kenapa dari yang mulanya review makanan malah merambah ke ranah pribadi. Dirinya membeberkan bahwa persoalan yang bisa dilaporkan ke polisi hanya satu kasus, yakni pencemaran nama baik yang dilakukan Farida Nurhan terhadap dirinya. Lebih lanjut, saat ditanya Dr. Richard Lee apakah akan ada jalur damai antara dirinya dengan Farida Nurhan, Kode Blue mengungkapkan bahwa kemungkinan itu mungkin ada. Selain itu, Kode Blue menambahkan jika memang nantinya ada permintaan maaf dari Farida Nurhan, dirinya akan menerima. Namun proses hukum akan tetap berjalan. Ia mengaku tidak akan menarik laporannya kecuali jika Farida Nurhan menghapus akun media sosialnya yang digunakan untuk memposting video terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Kode Blue. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Makanya sok-sokan bisa nge-review, sok-sokan ngerti F&B. Maaf ya, kalau gua ngikutin kasus ini, kok kayaknya makin kesini itu makin kesana. Berawal dari review masakannya Yakobsa oleh Ajuju ini, terus masuk lagi reviewnya Kode Blue. Nah sekarang malah masuk lagi Omay atau Farida Nurhan. Yang jujur, keempat orang ini gua nggak tahu dan nggak kenal sama sekali karena gua nggak follow mereka. Karena yang bikin gua heran itu, kenapa awalnya dari review makanan, kok bisa-bisanya masuk ke ranah review masalah keluarga. Dan barusan gua sedikit iseng nih buat cari tahu siapa ini Farida Nurhan atau Mbak Omay. Dan dari PT-PT yang gue simak, kayaknya beliau ini adalah salah satu senior dalam dunia review makanan atau food blogger. Dan yang bikin gue kesentil itu adalah kenapa harus masalah keluarga itu naik ke dalam konten-konten review makanan. Dan dari PT-PT yang gue simak tentang Mbak Omay ini malah bawa-bawa keadaan fisiknya Kode Blue, nge-up keadaan masalah keluarga Kode Blue, sampai ngatain jangan sok-sok bisa nge-review makanan atau ngerti F&B. Dari situ gue pengen nanya sih, emang untuk menjadi food blogger atau seseorang yang suka mereview makanan itu membutuhkan sertifikasi nggak sih? Dan maaf, seribu maaf dari gua seseorang yang baru kenal siapa itu Mbak Omay atau Farida Nurhan dengan menunjukkan sikap yang seperti itu, kayaknya bad attitude banget. Gua ngomong kayak begini bukan berarti gua ngajak kamu yang nonton PT gua untuk berasumsi yang sama. Jadi please koreksi gua kalau gua ada salah, karena jujur kalau gua sampai disomasi ya tamatlah sudah. Karena gua siapa sih? Jadi konten kreator TikTok aja followernya baru 500-an kurang. Jadi maaf ya, karena gua jadi ikutan gatal kalau nyimak PT-PT yang kayak gini. Padahal kalau gue nyimak dari PT-PT yang masuk ke gue juga, Mbak Omay atau Mbak Farida Nurhan ini cukup mempunyai basis follower yang loyal karena beliau sanggup memberikan inspirasi untuk follower-followernya. Tapi ada beberapa juga yang merasa kecewa menanggapi kasus ini. Jadi sedikit saran dari gue untuk Mbak Omay yang sudah menjadi influencer besar untuk bisa lebih menahan diri, juga bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan lebih objektif. Jangan karena sifat egois lantas bisa merusak personal branding yang sudah lama dibangun. Kok Omay gitu sih, makin ke sini makin ke sana. Ya,
Sekarang gini deh guys, kita tidak boleh tidak mengakui kehebatannya seorang Omay, seorang Farida Nurhan yang diakui lah sebagai salah satu food vlogger yang terkenal di Indonesia dengan review-reviewannya terhadap banyak tempat makan ya, terhadap banyak kuliner di Indonesia. Banyak juga kok yang mengambil manfaat dari kedatangannya Omay, rumah makannya jadi rame, jadi banyak di review dan jadi bagus gitu loh. Tapi untuk case yang satu ini, mohon maaf nih, aku ngelihatnya ada pepatah yang mengatakan money can buy class. Jadi uang tuh nggak bisa membeli kelas, dan dengan cara Omay ngejudge dan juga nyerang personality seseorang, terus ngatain fisik seseorang, itu tuh jadi nggak berkelas gitu loh, dan sangat disayangkan sekali untuk hal itu gitu. Dan yang seharusnya seorang professional food vlogger, terus influencer terkenal, public figure, aku pikir harusnya bisa lebih ditata lagi apa yang pantas disampaikan, apa yang enggak, apa yang sekiranya akan menjadi bumerang atau enggak, apa yang sekiranya akan jadi konsumsi publik, apa yang pantas atau tidak gitu kan. Nah jadi Omay menurut aku sorry banget nih, untuk hal-hal positif lainnya aku oke kok, tapi kalau masalah yang satu ini aku sangat enggak banget deh kali ini. Aku memahami sih, kita juga gini ya guys, ada pro kontra sih sebetulnya. Aku paham dari sudut pandang Omay ini, melihat track record dan juga historinya. Dulu dia adalah seorang ART yang kemudian tiba-tiba bisa jadi seseorang yang berpengaruh banget. Aku tahu kok kenapa dia ngelindungin si Nyakopsa banget, karena dia itu tahu gitu loh gimana orang susah berjuangnya sampai jadi sesuatu. Dia tuh mengambil dari backgroundnya dia juga gitu. Aku mengerti kok dia ingin melindungi UMKM ataupun bisnis kecil yang menurut dia jangan sampai karena review 1-2 yang minus rumah makannya jadi bangkrut. Aku mengerti dari sisi situ. Ya udahlah gitu, kita ambil positifnya gitu, sebagai kita posisikan seandainya kita adalah seorang brand owner gitu. Mungkin itulah yang dirasakan seorang Farida Nurhan gitu. Jangan sampai nge-review bikin orang tuh rugi gitu. Tapi di satu sisi Code Blue, dia juga mereview dari sisi dia yang menurut aku itu punya standar dia sendiri gitu, dimana dia betul-betul nge-review seanes-anesnya gitu. Jadi kalau enak ya enak, kalau nggak enak ya nggak enak gitu loh. Dan mungkin dia sudut pandangnya berbeda dengan sudut pandangnya seorang Omay. Jadi memang market followersnya berbeda menurut aku. Jadi target marketnya berbeda, dan itu yang harus kita pahami. Setiap kita pasti punya bisnis performance tersendiri gitu, punya bisnis pasarnya sendiri gitu. Dan kalau Code Blue memang untuk sebagian orang Indonesia itu sangat ini banget ya gitu loh, sangat keras banget gitu untuk reviewernya. Tapi kalau kita lihat di luar negeri itu banyak kok yang seperti itu gitu. Dan ya udahlah, sekarang tergantung di kalian nih. Coba komentar, kalian lebih setuju di review ala Omay atau ala Code Blue? Yang awal cuma bahas soal sampah, terus sisa makanan dibungkus kresek, sampai akhirnya nyerang personal orang, ikut campur masalah keluarga orang. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, gue bukan buzzer, ini bayar siapa-siapa untuk bikin ini video. Cuma gue kan menyampaikan aja keresahan gue, opini gue yang pengen gue sampein gitu ya. Kayak mungkin sebenarnya tujuan apa ya, manggilnya Kak, Bu, Mbak, Kak Omay, mungkin tujuan awalnya pengen membela si Nyakopsa ini, karena Nyakopsa kebetulan adalah teman dia gitu ya. Cuma cara membelanya jujur nggak banget gitu, sampai screenshotan dimasukin ke TikTok, voice record dimasukin ke TikTok. Kayak kenapa? Ada apa? Ada masalah apa sih? Kan di sini Omay bilang soal senior gitu kan. Kalau emang Kak Omay senior ya tolong disampaikan yang lebih baik-baik gitu, ngomongnya tuh enggak yang mengklak gitu.
apa ya bahasa Indonesia ya, kayak bisa ngasih unjuk ke para juniornya nih yang baik tuh sebaik kayak gimana, bukan memperkeruh keadaan dengan ngomong yang makin aneh-aneh atau menyebarkan yang aneh-aneh jadi blunder kan. Kasih unjuk ke juniornya gimana cara mereview yang baik dan tepat, sebagai contoh loh, senior harusnya sebagai contoh gitu, bukan kayak gini. Terus juga dari awal kan Omai bahas soal standar ya, sama Ajuju katanya kamu harus punya standar untuk mereview sesuatu gitu. Terus standar di sini tuh kan minimal ya, atau strata sesuatu untuk menilai itu kan, maksudnya kan. Nah maaf banget ya Kak Omai, tapi apa, Kak Omai sendiri juga udah punya standar nih untuk mereview sesuatu tersebut gitu. Standar yang dimaksud, standar yang dimaksud di sini tuh license atau teori yang valid tentang perhotelan. Apakah punya? Aku rasa enggak. Dibanding Quorum dan Blue yang emang mereka jelas punya license, jelas mereka tahu tentang teori perhotelan masak-masak gitu. Jadi maksudnya kita kalau mau bahas food vlogger kan itu based on apa ya, based on selera masing-masing kan. Food blogger juga punya cara review masing-masing kan, kayak Omai punya reviewing kayak gimana, Juju yang reviewnya gimana, sedangkan Blue dan Quorum juga mereka punya cara sendiri gitu. Ditambah mereka adalah F&B consultant yang punya license dan paham betul tentang teori atau ilmu masak yang valid, yang jelas. Maksudnya valid di sini adalah yang diakui sama perhotelan gitu, karena mereka paham betul nih, bukan cuma sekedar bilang enak gak enak, panas atau dingin, basi gak basi, enggak. Mereka paham dari teknik masak, ingredients dan lain-lain gitu. Itu standar ya. Jadi kalau ngomongin standar ya tahu standar itu sendiri dulu deh, gak usah ngomongin kayak lu punya standar gini-gini. Ya semoga drama TikTok Nyakopsa ini selesai, semoga Nyakopsa juga tambah berkembang lebih baik gitu, dan para food blogger gak usah berantem karena kalian punya review, cara review masing-masing. Jadi ya udah urusin cara review kalian aja gimana gitu. Jadi tetap ada cara review aja, nggak usah menyenggol pihak lain gitu ya. Kan nggak tuh Omai, oke? Semangat. Nah itu dia makanya, kan yang kita tungguin kan Bang Madun ya. Terus kenapa yang tantrum sepuh? Jadi di VT sebelumnya itu kita tuh pada nungguin ya, kita tuh penasaran, aduh udah di review sama Code Blue nih, khawatir gimana reaksinya Bang Madun kan gitu. Bang Madun yang kita tungguin. Nah kenapa per hari ini yang heboh itu si sepuh gitu kan ya. Heran sebenarnya kepentingannya dia tuh apa sih, heboh banget gitu ya. Kayak mana kayak mana gitu, kenapa seheboh itu gitu kan. Kan yang di review bukan tempat kamu, yang nge-review juga bukan kamu. Kenapa kamu yang sampai sampai body shaming, bawa-bawa fisik, bawa-bawa personal. Even info tentang permasalahan personalnya si ceweknya Code Blue itu datangnya dari mamanya sendiri ya kalau nggak salah ya. Ya itu kan personal mereka. Kamu tuh sebagai apa gitu sampai nge-up. Jadi pantas kalau si Code Blue tuh bawa perkara ini ke Polda gitu ya. Dilaporin beneran nggak sih guys? Semoga beneran ya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya level-levelan tuh nggak ada gitu. Selama orang punya lidah, punya tes, dia boleh dong nge-review. Masa iya orang nggak boleh nge-review gitu kan? Ya emang kejujuran tuh memang menyakitkan saya, tapi percaya deh, gak ada kok yang 100% punya willing untuk menghancurkan atau mematikan rezeki orang. Kembali ke kita aja yang menyikapinya tuh gimana. Yang kita sayangkan kan, kenapa sih overreacting banget kemarin itu reaksinya gitu. Toh setelah itu aku udah bilang, tuh lihat, makin rame kan tempatnya, makin rame dan bersih gitu kan ya. Ya walaupun ada yang dibungkus dengan proper, ada juga yang tetap pakai plastik gitu. Jadi sebenarnya bisa untuk pembelajaran gitu kan. Janganlah kalau berniat 100% menjatuhkan atau mati rezeki orang tuh, enggak lah ya gitu. Bahkan aku juga bilang rezeki tuh nggak bakal ketukar gitu kan. Ya dong. Nah makin kesini kenapa makin kayak gini gitu. Akhirnya orang kan balik nge-review kelakuan kamu, nge-review aib-aib kamu gitu. Udah pada baca komen-komennya belum guys? Wah dirujak kan sama netizen nih si sepuh ini. Udahlah
Masa lupa sama aib sendiri ya kan gitu. Kita nggak perlu nyebut ya guys, kan dia yang spill semuanya sendiri. Apapun bentukannya code blue, apapun bentukannya kita ya diterima, itu kan dari Tuhan. Beruntung kita tuh nggak perlu ngerubah gitu. Ntar ngerubah juga jadinya tetap aja kayak gitu, dipasang, dilepas apa gitu. Gak usah lah bawa fisik, jadi blunder, ya kan? Wah saya nganteng, saya nganteng. Lek ganteng rame terus nih jadi hiburan netizen loh, ya. Dan jujur nih kita jadi punya banyak bahan buat ngonten gitu. Jadi harusnya aku nih nyuruh anteng apa enggak sih guys?